Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Adian Reini. Jurusan saya Ekonomi Syariah semester 7 di IAIN Padang Sidimpuan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori pengambilan keputusan dan jenis-jenis pengambilan keputusan. Pengertian dari teori pengambilan keputusan yaitu suatu proses untuk memilih suatu tindakan ataupun alternatif yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Adapun tujuan dari pengambilan keputusan itu adalah untuk memperoleh pilihan yang terbaik agar tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, adapun fungsi dari pengambilan keputusan itu ada dua. Yang pertama, yaitu sebagai awal dari mulainya suatu aktivitas yang sadar dan terarah. Yang kedua yaitu sesuatu yang bersifat utilistik, yakni berpengaruh terhadap masa depan. Adapun hal yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang pertama yaitu intuisi. Intuisi merupakan proses pengambilan keputusan dengan menggunakan feeling ataupun insting. Yang kedua yaitu pengalaman, di mana pengalaman ini merupakan sesuatu yang bersifat subjektif. Yang ketiga yaitu fakta yang ada. Nah, dalam mengambil keputusan, kita perlu memperhatikan bagaimana fakta yang ada di lingkungan. Yang keempat yaitu wewenang. Wewenang itu sangat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah rasional, di mana keputusan yang diambil seseorang itu haruslah objektif ataupun masuk akal. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi faktor-faktor pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu hal-hal yang berwujud ataupun tidak berwujud. Yang kedua yaitu tujuan dari organisasi. Yang ketiga yaitu orientasi. Yang keempat yaitu alternatif-alternatif cadangan. Yang kelima tindakan. Yang keenam waktu. Yang ketujuh kepraktisan. Yang kedelapan perkembangan. Dan yang kesembilan adalah kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, adapun unsur-unsur yang mempengaruhi pengambilan keputusan ataupun unsur-unsur dalam pengambilan keputusan, yang pertama yaitu tujuan dari pengambilan keputusan tersebut haruslah jelas. Yang kedua yaitu identifikasi alternatif keputusan yang memecahkan suatu permasalahan. Dan yang ketiga yaitu memperhitungkan sesuatu faktor yang di luar nalar manusia. Dan yang terakhir yaitu sarana dan perlengkapan yang digunakan untuk mengukur ataupun menguasai hasil dari suatu pengambilan keputusan yang digunakan untuk mengukur ataupun menguasai hasil dari suatu pengambilan keputusan. Teman-teman sekalian, kita selanjutnya akan membahas mengenai jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu berdasarkan program. Berdasarkan program dibagi menjadi 2, yaitu pengambilan keputusan terstruktur ataupun terprogram dan pengambilan keputusan tidak terstruktur ataupun tidak terprogram. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan terprogram ataupun terstruktur, di mana merupakan suatu pengambilan keputusan yang sifatnya rutin, berulang-ulang dan terstruktur. Misalnya contoh itu pengambilan keputusan mengenai jadwal kerja ataupun jam masuk ke kantor. Nah, untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur ataupun tidak terprogram merupakan pengambilan keputusan yang sifatnya itu dadakan ataupun belum pernah muncul dalam perusahaan. Contohnya itu misalnya strategi pemesanan pada produk yang baru ataupun yang baru diciptakan. Jenis yang kedua yaitu pengambilan keputusan berdasarkan tingkat kepentingan, di mana berdasarkan tingkat kepentingan ini dibagi pula menjadi 3 bagian, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen operasional. Dalam manajemen puncak, mereka mengambil keputusan yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan dalam organisasi, di mana mereka akan mengambil keputusan bagaimana jalannya perusahaan tersebut dalam waktu jangka panjang. Yang kedua yaitu manajemen menengah, di mana apa saja yang sudah diputuskan oleh manajemen puncak akan dilanjutkan oleh manajemen menengah, baik dia berupa pengelolaan sumber daya dan mengorganisasi keputusan yang telah diambil oleh manajemen puncak. Dan yang ketiga yaitu manajemen operasional, di mana hal ini berkaitan dengan jalannya operasional dari keputusan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak dan manajemen menengah. Jenis yang ketiga yaitu berdasarkan tipe persoalannya, di mana dalam hal ini
dibagi pula menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu internal jangka pendek, yakni berkaitan dengan kegiatan rutin operasional. Contohnya seperti pemilihan barang baku dan jadwal produksi. Yang kedua yaitu internal jangka panjang, di mana keputusan yang berkaitan dengan permasalahan dalam organisasi. Contohnya seperti perombakan struktur organisasi dan perombakan departemen. Yang ketiga yaitu eksternal jangka pendek, yakni yang berkaitan dengan persoalan yang berdampak terhadap lingkungan luar dalam jangka pendek. Contohnya seperti mencari subkontrak yang baru. Dan yang keempat yaitu eksternal jangka panjang, yakni yang berkaitan dengan persoalan yang berdampak terhadap lingkungan luar dalam jangka panjang. Contohnya seperti merger dengan perusahaan lain ataupun penggabungan dengan perusahaan lain. Adapun jenis yang terakhir yaitu berdasarkan lingkungannya, di mana dibagi menjadi 4. Yang pertama, kondisi pasti. Yang kedua, kondisi tidak pasti. Yang ketiga, kondisi beresiko. Dan yang terakhir, kondisi konflik. Mungkin itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jikalau ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.